Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Angga Pratama, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen dari Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani teman-teman semua dalam mendalami dan mempelajari mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan judul materi Orientasi Karyawan. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Hal yang akan kita bahas pada hari ini antara lain, pertama, tujuan orientasi karyawan. Yang kedua, keuntungan dan kelemahan orientasi secara umum. Yang ketiga, tahap-tahap pada orientasi karyawan. Baik, Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi ketiga mengenai orientasi karyawan, mari kita ulas sedikit mengenai apa itu orientasi karyawan. Proses rekrutmen yang panjang dan lama, serta cukup costly justru tidak ingin menjadi sia-sia. Saat kamu telah selektif memilih karyawan, namun mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan, tentunya akan membuat mereka tidak dapat perform dengan efektif. Maka dari itu, setiap perusahaan harus melakukan proses orientasi bagi karyawan baru. Orientasi karyawan adalah proses menyediakan karyawan baru informasi-informasi yang secara ideal harus diketahui oleh karyawan, terutama latar belakang perusahaan, yang dapat membantu menumbuhkan engagement karyawan baru pada perusahaan. Orientasi adalah proses menyediakan informasi-informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan baru. Informasi yang disampaikan berupa latar belakang perusahaan hingga peraturan dari perusahaan itu tersendiri. Dan Friends tahun 2012, orientasi adalah program upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru untuk dapat menyesuaikan diri dan juga memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Setiap pegawai yang tergabung dalam suatu organisasi memiliki orientasi kerja masing-masing dan memungkinkan besar pegawai satu dengan lainnya mempunyai orientasi kerja yang berbeda pula. Dan apabila orientasi yang dipersepsikannya ini dapat tercapai, maka pegawai merasakan kepuasan kerja dan bekerja secara lebih maksimal. Lalu, apa saja tujuan dari adanya orientasi? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, kembali lagi bersama saya Angga Pratama dalam program Ujar Unpam Mengajar. Mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia episode 3 dengan materi orientasi karyawan. Tadi kita sudah singgung di awal bahwa orientasi adalah suatu program yang dibuat dalam perusahaan yang bertujuan untuk memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Bagaimana kedudukan atau peranan karyawan, organisasi, dan karyawan lain, kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan di sekitar tempat karyawan. Orientasi pada dasarnya merupakan salah satu komponen proses sosialisasi pegawai baru, yaitu suatu proses penanaman sikap, standar, nilai, dan pola perilaku yang berlaku dalam perusahaan kepada pegawai baru. Lalu, apa saja tujuan dari adanya orientasi?
Adapun tujuan orientasi secara umum yaitu untuk memperkenalkan tujuan serta visi dan misi perusahaan kepada pegawai baru, agar pegawai tersebut dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik di dalam perusahaan. R.E. Smith dalam Marwansyah menyatakan tujuan orientasi sebagai berikut. Pertama, pengenalan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, penyampaian kebijakan dan praktik-praktik yang penting. Ketiga, penyampaian informasi tentang benefit dan service. Keempat, pendaftaran program benefit. Yang kelima, pengisian dokumen-dokumen kepegawaian. Yang keenam, penyampaian informasi tentang harapan-harapan manajemen. Yang ketujuh, penetapan harapan-harapan atau tujuan pegawai. Yang kedelapan, pengenalan rekan-rekan kerja. Yang kesembilan, pengenalan fasilitas kerja. Kesepuluh, pengenalan tugas-tugas atau pekerjaan. Menurut Sedarmayanti tahun 2012 halaman 115 menyatakan bahwa tujuan orientasi adalah sebagai berikut. Pertama, memperkenalkan pegawai baru dengan ruang lingkup tempatnya bekerja dan kegiatannya. Yang kedua, memberi informasi tentang kebijakan yang berlaku di perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, menghindarkan kemungkinan timbul kekacauan yang dihadapi pegawai baru atas tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Yang keempat, memberi kesempatan pegawai baru menanyakan hal yang berhubungan dengan pekerjaannya. Pendapat lain dari Nawawi tahun 2012 menyatakan bahwa program orientasi bertujuan untuk yang pertama, membantu para pekerja baru untuk mengetahui dan memahami standar pekerjaan, harapan organisasi, norma-norma, dan tradisi yang dihormati yang berlaku di perusahaan atau organisasi, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dijalankan. Kedua, membantu para pekerja baru untuk memahami dan melaksanakan perilaku sosial dalam kehidupan organisasi sehari-hari. Yang ketiga, membantu para pekerja baru untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek teknis pekerjaan atau jabatan. Adapun jenis orientasi dikutip menurut Gottop tahun 2011 bahwa ada 3 jenis orientasi kerja pegawai dalam bekerja, yaitu pertama, instrumental atau instrumentally. Gottop tahun 2011 halaman 93 menjelaskan bahwa pada jenis pendekatan ini setiap pegawai memandang pekerjaan sebagai suatu tujuan akhir, di mana pegawai-pegawai tersebut bekerja berdasarkan satu alasan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Selain itu juga dalam orientasi ini ada juga pegawai yang memilih untuk bekerja dengan alasan untuk menunjang gaya hidup mereka secara lebih spesifik. Gaya hidup yang dimaksud adalah kondisi-kondisi yang dialami atau dijalani oleh masing-masing pegawai. Instrumentally dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, orientasi instrumental jangka pendek atau short term instrumentally orientation. Jenis orientasi kerja ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan pegawai-pegawai untuk mendukung dan menambah pendapatan utama dengan cara bekerja di tempat lain, dan menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan sekunder. Pegawai pada jenis orientasi ini menganggap pekerjaan ini hanya bersifat sementara saja. Yang kedua ada orientasi instrumental jangka panjang atau long term instrumentally orientation. Orientasi instrumental jangka panjang adalah upaya dari pegawai-pegawai untuk menjadikan sebuah pekerjaan sebagai pekerjaan primer. Yang kedua ada solidaristik atau solidaristik, di mana pada pendekatan orientasi kerja jenis ini menurut Gottop tahun 2010 menjelaskan bahwa setiap pegawai memandang sebuah pekerjaan bukan secara simpel sebagai tujuan akhir saja, melainkan segi yang dikedepankan adalah hubungan dan aktivitas sosial yang bisa didapat, dan ini dipandang sebagai bentuk memberi penghargaan emosional atau emotionally rewarding. Pegawai yang memilih orientasi kerja jenis ini dapat memilih tempat bekerja, lebih memperhatikan suasana bekerja berdasarkan hubungan sosial yang kuat.
Hubungan sosial di sini yang dimaksudkan adalah komunikasi dan kerjasama yang terjalin antara individu, baik itu antara sesama pegawai dalam satu departemen atau antar departemen. Yang ketiga ada birokratis. Menurut Goldtop tahun 2011 dijelaskan bahwa yang membuat seorang pegawai memilih pekerjaan dan mengoptimalkan diri pada pekerjaan yang dipilihnya itu adalah hal-hal yang disediakan oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja. Hal-hal tersebut dapat berupa fasilitas-fasilitas yang diberikan seperti sarana transportasi, ruangan kerja yang nyaman untuk bekerja, sampai ke peralatan-peralatan kerja yang canggih, modern, dan mendukung. Penghargaan atas prestasi kerja, besar kecilnya gaji dan tunjangan-tunjangan yang ditawarkan, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan, bimbingan dari perusahaan yang diberikan melalui atasan, dan tidak kalah pentingnya adalah jenjang karir yang jelas. Meskipun suasana sosial yang ada tidak mendukung, para pegawai tersebut tetap mengoptimalkan diri dalam bekerja. Karena pegawai jenis orientasi ini lebih mementingkan self-development dan lebih bertujuan kepada peningkatan jenjang karir. Mengenai program orientasi relatif cukup terbatas, namun beberapa manfaat secara umum sering dilaporkan dan dirasakan. Salah satu dari bentuk manfaat program orientasi adalah pengurangan kecemasan pada karyawan baru. Dikutip oleh Walter and Davis tahun 2012, adapun manfaat orientasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang kedua, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. Yang ketiga, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang keempat, karyawan baru lebih mandiri. Yang kelima, karyawan baru lebih baik atau mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Orientasi merupakan persiapan atau pembekalan kepada seorang pegawai yang baru dengan menyediakan informasi dasar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tempatnya bekerja, supaya dapat memahami pekerjaannya dan melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Adapun keuntungan dan kelemahan orientasi secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi atau keuntungan bahwa usaha-usaha orientasi yang efektif juga berkontribusi terhadap keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Praktek sumber daya manusia sebagai berikut mengandung saran-saran mengenai bagaimana membuat orientasi pegawai lebih efektif. Beberapa studi penelitian dan survei atas pemberi kerja melaporkan bahwa sosialisasi dari pegawai-pegawai baru dan komitmen awal mereka pada perusahaan secara positif dipengaruhi oleh orientasi itu sendiri. Sosialisasi ini meningkatkan kecocokan antara orang organisasi dan juga menguatkan pandangan-pandangan positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi. Para pemberi kerja telah menemukan nilai dari orientasi bahwa tingkat retensi pegawai akan lebih tinggi jika pegawai-pegawai baru menerima orientasi yang efektif. Bentuk pelatihan ini juga berkontribusi pada kinerja organisasional secara keseluruhan ketika para pegawai lebih cepat merasa sebagai bagian dari organisasi dan dapat mulai berkontribusi dalam usaha-usaha organisasional. Selanjutnya, bagaimana tentang kelemahan yang ada pada orientasi karyawan? Meskipun orientasi mempunyai keuntungan bagi organisasi atau perusahaan, namun orientasi juga mempunyai kelemahan. Kelemahan umum dari program orientasi adalah pada level supervisor, walaupun bagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali mengalami kegagalan. Untuk dapat menghindarkan kesalahan umum yang dilakukan oleh para supervisor, sebaiknya bagian kepegawaian menyediakan satu pedoman yang berisikan tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh supervisor dalam program orientasi tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan adalah buddy system, yaitu dengan menetapkan satu orang pekerja yang telah berpengalaman
dan meminta kepadanya mengajak pegawai baru tersebut. Baik sahabat ujar, di mana saja berada. Demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait orientasi karyawan. Apa yang kita peroleh dari pembahasan tadi? Teman-teman pasti bisa menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa saja orientasi karyawan? Kedua, apa saja tujuan dari orientasi karyawan? Dan ketiga, apa saja keuntungan dan kelemahan yang ada pada orientasi karyawan? Nah sahabat ujar, silakan coba ingat pemaparan yang saya tadi dan silakan jawab pertanyaan tersebut. Sobat ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa orientasi berarti penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Informasi dasar ini mencakup fakta-fakta seperti jam kerja, cara memperoleh kartu pengenal, cara pembayaran gaji, dan orang-orang yang akan bekerja sama dengannya. Orientasi pada dasarnya merupakan salah satu komponen proses sosialisasi pegawai baru, yaitu suatu proses penanaman sikap, standar, nilai, dan pola perilaku yang berlaku dalam perusahaan kepada pegawai baru. Adapun tujuan orientasi secara umum yaitu untuk memperkenalkan tujuan serta visi dan misi perusahaan kepada pegawai baru, agar pegawai tersebut dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik di dalam perusahaan. Keuntungan orientasi secara umum merupakan persiapan atau pembekalan kepada seorang pegawai yang baru dengan menyediakan informasi dasar mengenai segala sesuatu berkaitan dengan tempatnya bekerja, supaya dapat memahami pekerjaannya dan melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Kelemahan umum dari program orientasi adalah pada level supervisor. Walaupun bagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali supervisor mengalami kegagalan. Sobat ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ketiga kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi kita semua, khususnya rekan-rekan mahasiswa. Saya Angga Pratama, mohon undur diri, sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, dan salam ujar.